Jadi jenenge campur wali bedino, mek wali sing ora ketok. Wali sing kena jenengan cetot, nang sentak, jenengan ukuk, sing jenengan apa? Dan wali sing kita kenal, wali sing kita hormati, kita agungkan, kita taati. Jadi itu wali sing bergere ada sini. Ketika kita sakiti dia, Allah gak terima. Ketika kita senangkan dia, Allah pun ikut senang. Banyak cerita-cerita dalam kita, kisah-kisah, dan ini dari hadis beliau Rasulullah menceritakan ada orang tua dosanya banyak sekali. Ketika orang tua meninggal dunia, meninggalkan anak yang masih balita kecil, orang tua ini otomatis mendapatkan hisab yang luar biasa berat, dapat siksa. Tapi berkahnya meninggalkan anak yang masih kecil, anak yang dididik oleh guru-guru yang terbaik. Anak ini diajari cara berkata yang benar, cara bersikap yang benar, cara berbuat yang benar. Akhirnya orang tua ini jadi sebab diampuni oleh Allah. Saat itu ceritakan kita anaknya itu kait mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya itu kait mengucap kata-kata kebenaran, jujur, dilatih jujur, tak boleh bohong, harus berani bertanggung jawab. Itu adalah dasar-dasar dari kebaikan. Agar anak itu bisa. Karena itulah Allah malu aku menyiksa orang tua dari anak yang mengatakan bahwa aku katanya maha pengasih dan maha penyayang. Aku malu menyiksa orang tua dari anak yang telah belajar kebenaran, yang telah belajar kejujuran, yang telah belajar tanggung jawab amanah. Aku malu. Maka dia orang tua tadi diampuni berkah dari anak yang luar biasa, masih balita. Tuh, minta gini kalau ibu-ibu dan nanti kelas itu orang kurang jenengan, tak usah khawatir kekurangan. Untuk mau telatih bayar itu saya kira buyut bisa, tak kurang wong. Bahasa demone isit. Ibu ini tak pasti yo lupa-lupa jenengan. Berarti kan gak kurang jenengan saja. Pasti yakin saja. Yakin saja. Dan memang kita itu diuji oleh Allah lewat hati kita sing digodha kalian setan. Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, sesungguhnya setan itu menjanjikan ya'idukum itu menjadi ancaman. Karena kata faqra. Jadi mengancam kita, ngeden-ngedeni kita wedi melarat, wedi diduwe kanca, wedi kelangan bakat, wedi kelangan bayaran, wedi kita niku enggak dadi wong mulya dan sebagainya. Takut itu nyeneng sing diroban setan. Nah, ini Rasulullah itu mengajarkan mulai tidur, berangkat tidur, tidurnya bangun tidur, kemudian tidur lagi. Itu enggak pernah meninggalkan doa, enggak pernah meninggalkan keyakinan ini kepada kita hamba yang punya Tuhan yang menguasai kita. Jadi segala bodoh itu bukan apa-apa nih. Salah satu contoh boleh sebut lagi. Tinggal sini kayak bedino yang kita aktivitas itu. Kita perubahan yang nyata. Ketika badai sare, kan Nabi mulai doa. Kenapa doa ini jadi ngajarin itu anak-anakku? Ya Pak, ya Pak, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillah. Niku sing hadis sing sahih sing tenar. Banyak doa sebelum tidur. Tapi isinya adalah pasrah semua. Allahumma ini aslamtu, Allahumma ini wajhatu wajhiyya ilaika, Allahumma ini aslamtu amri, itu diantaranya. Intinya sama. Ya Allah Gusti, saya berpasrah diri, saya hadapkan wajahku, hatiku kepada Engkau, saya pasrahkan semua urusanku dengan menyebut namamu, hamba hidup, dengan menyebut namamu ya Allah, hamba mati. Itu maknanya pasrah. Berdoa karo inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi turu iku koyo di salat ngadep Allah. Jadi pahalane wong turu kok duwe niatan sing koyo dene niat akhirat. Ora mek niat turu mek gawe ngasuh. Tapi turu menghadapkan seluruhnya untuk Allah. Niku ternyata ora kalah karo wong sing salat, ora kalah karo wong sing aktivitas. Padha Podo, mergo kita senajan turu niku ngadepne ati krana Allah, tidak hanya karena dunia. Loh, umpama dek mriku panjenengan dhewe betul-betul tidurnya nyenyak, mimpinya indah.
andai kata masih dihidupkan, makin hidup panjenengan jadi hidup yang berkah. Dan ketika terus bebas mati, matinya husnul khotimah. Lo gak ada pilihan yang jelek. Makanya diatur dari makanan niat dulu akhirat, jamallahu syamlah. Barang siapa yang niat hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan segala yang terserah. Semurah mati ditata waktu. Ekonomi jenengan, kesehatannya, keluarga jenengan, itu dijamin. Tapi kan kita kena godha setan. Setan ngekei kekhawatiran ke kita. Akhirnya wayak morku berpaksa. Kita mencari jalan pintas dengan cara keji, dengan cara mungkar, dengan cara yang tidak benar. Nonton Pak Lurah tiba Pak Lurah. Loh, ini dadi apa? Saestu. Toto hati panjenengan. Toto niat panjenengan. Ora ditoto kali Allah. Dan hati nantinya itu gak ketok Pak. Sing roh niku kita piyambak kali Gusti Allah. Makanya ana hubungan man ahsana ma baina wa baina Allah. Kafallahu ma baina wa baina nas. Tak boleh ditanggalan sing jenengan. Mangga betanggalan dari pondok itu ana tulisan seperti itu. Barang siapa menjaga hubungan dirinya dengan Tuhannya, berarti urusan hati, urusan pikiran kita, urusan niat kita dengan Allah, segala aktivitas hidup kita, maka Allah akan menjamin urusan dengan sesama makhluk itu akan sempurna. Gak ada apa-apa, cukup semuanya, gak ada kekurangan. Jadi jenengan aktivitas tadi delok teko ini nilai materi, gak cukup bensin betino, jenengan wonten sing bundaran wonten kuburan tentu. Yo boten koyoke cantik-cantik. Lha iku biayane piro? Lha wedake garek mereke opo Pak? Berarti. Loh, ini lho, saya sedulur minyak wangi ini ruset lingkar betino nih, subhanallah. Lha pakai niku tok yo isin akhir gonta ganti balik seragam terus saya ngoten iki kok. Nek ditata ora cukup bayarane mek sak piro, tapi buktine mergo barokah. Oh, diaturaken batik ya. Bisa cukup. Enggak masuk akal memang, enggak masuk akal. Dan ini harus kita wujudkan dalam keseharian kita. Bisa suruh diweti. Pokoknya lakukan tugas dengan baik. Nek batik muni ngono nyene kepala jenengan yo ikuti prosedur, ngoten. Lha tak kula wayahe dene orang disampun. Dene orang yang diselewengkan, yang dosa yang menjalankan, bukan yang melakukan kebenaran. Gak keliru malaikat nyatet, gak keliru malaikat semuanya bertugas. Baik malaikat pembawa rezeki, malaikat pencabut nyawa, malaikat pengatur matahari, malaikat semuanya ada yang keliru. Kita jangan pernah ragu. Jadi andai kata ada kekeliruan kita sebagai manusia, terusannya ayat tahu inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya. Kita memang cek berdiai, cek was-wasai, cek orang tertata kita. Kemudian kita berbuat kemungkaran, berbuat jalan pintas yang tidak diridhoi Allah. Terusannya ayat innallaha ya'idukumul maghfiratan minhu wa fadlan. Tapi saat temannya Gusti Allah itu menjanjikan tentang ampunan. Jadi seharusnya dulu Pak Bu, selama siono ampunan mau, kalau dikatakan pertama, berarti siono kesem batal kembali saja. Boleh diampuni kali Gusti Allah. Yakin kembali kepada keimanan kita, kepada yang kita yakini. Kembali, enggak sama diampuni. Lalu diampuni, Allah dawakan minhu wa fadlan. Dari Allah lah kita mendapat anugerah kembali, anugerah yang luar biasa. Jadi akhirnya hal yang seharusnya hilang tidak jadi hilang karena kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan anugerah lagi. Jadi nggak ada kata terlambat ketika kita masih hidup. Nah, terusannya dari hadis Nabi, sing kula yakini bener dan kula praktekkan dalam keseharian. Ya, berkebun itu sulit tahu dan yang benar. Ya betul. Saiki-saiki kudu praktek. Baik ya apa pasangan hidup, ya apa nang ngene anak, ya apa nang orang tua, ya apa kita jadi pemimpin, ya apa kita jadi hamba Allah, ya apa kita jadi umat Rasulullah, ya apa kita itu pada dasar jadi pemimpin, jadi rakyat dan sebagainya. Saiki-saiki praktekkan maksimal. Pokoknya gawe-gawe niat pola, niat batak, niatin temen betul. Ojo ngapusi. Berdoa kita gak iso ngapusi Gusti Allah. Nek temen jenengan wis bener Gus, masih kalau kita awak gak iso ngomong ngene. Sama kepingin ngajar bendino, tapi umpama ono kesehatan mengganggu kita nggak hadir. Niat sama temen lu ganjarannya sampai ngajar sudah ada. Walaupun ketoknya betul. Bahkan bayarannya kalau teko. Bayaran ganjaran itu tetap ada. Bayaran transfer ilmu yang berparing itu ada. Lek jenengan pas ngaji boleh ilmu, gua Allah ngirim kawruh jenengan. Mergo biasa sama ngaji, kalau gak ngaji krono tubuh yang tidak bisa diberangkatkan. Tapi niatnya gak pernah berubah. Akhirnya Allah mentransfer betul. Semoga korban nyambut gawe.
Lalu terus awak gak iso apa-apa tenan. Enggak dicukupi dengan gak iso apa-apa. Nek gak percaya, apa kena jajan. Plek harus nyawi. Mereka gak cari dhewe kan. Mulai dari bebas, kalau orang tak ada panganan, betul lah sehat itu kan juga diri. Tapi Allah tanggung jawab, karena dia kan sudah nggak bisa apa-apa. Allah tetap tanggung jawab, kabel sekai urip, maka rezeki dan ditekan. Nah berarti waktu itu orang dihadirkan orang itu. Takut tadi harus dihadirkan apa tidak untuk kita? Tidak, tak usah dihadirkan takut. Berbuat takut nih, jadi jalannya setan, bodoh kita maling murah, maling urusannya kabel. Tapi kita nggak ngerti, betul. Ketakutan kita yang menjadi masalah, bukan masalah yang menjadi takut. Ya, walaupun jenengan yo iso sebebas kaya kula, terus jenengan memikirkan berarti memikirkan. Lha kula praktek ngoten nggih apa tenan berarti. Ya aman betul gak ngerti apa-apa. Memriki kula gak sampe tak kopi, dadi kopi kok. Ya percaya kan gede dhewe berarti. Gede dhewe, lekat dhewe. Nah tadi jenengan berarti disamane lho berarti. Hati muni enggak kok nemen, hati muni hijau kok ya nemen. Nah, mau hijau di pulau kira-kira akan pulau banget banget. Aku percaya. Mungkin di saat itu berarti orang itu sudah bayaran dari aku. Ya udah bayar apa aja. Yang bayar Gusti. Dan begini loh, kita melakukan niat saja. Wis aja di pikiran di hati ini. Ono benda, ono bingung, ono sehingga kita yakini, hilang keyakinan kita. Rasulullah nggak ngajar seperti itu. Dia tenang. Sampai di saat tidur kita mimpi jelek. Nah, masih jangan tahu nggak sih? Ketika mimpi jelek, ya pokoknya kayak Nabi diajar ya. Fal yang fus atau fal yang sub, yaitu dikongkon oleh sebelah kiri, kongkon nyebul bekelu, atau ngidoni. Jalur perlindungan Gusti Allah lan ojo diceritakne sapa-sapa supaya mimpi elek gak wujud jadi kenyataan. Nah, dilalah sing kiwane bojone. Oh iki yo didoni yo dadi masalah. Wis awas sing kiwe iku ana sapa? Mana bojone ana wong, ana anake, mbok ngerti anake. Ya jenenge sebel mawon aja rasa nggih dalil sing didoni. Dadi rumangsa dipiti kan malah seneng. Lho, kan ana dawuh payak fus ana sing payak suk, ana sing nyebut, ana sing nyiboni. Lah ketika mimpi apik kalau muji nek Gusti Allah terus critakno, nyritakne pun ning ngene wong sing kena dipercaya supaya diamini malaikat dan menjadi kenyataan. Loh, niku ajaran Rasulullah. Jadi enggak ada kata-kata di saat itu panik itu enggak ada. Yang terburuk pun bisa menyikapi, yang terbaik pun kita juga bisa menyikapi. Jadi enak. Sedhuwur orang rumangsa kedhuwur akhir lupa daratan, sing ndek orang putus asa, orang minder, orang putus harapan, berbondene. Sing bener orang rumangsa sok bener, sing salah untuk orang rumangsa putus, tidak ada kesempatan untuk berbuat baik lagi, tidak ada. Jadi semua standar. Jadi mimpi api ya bisa diwujudnya, ya tetap kita biasa. Mimpi jelek pun ya biasa. Jadi nggak ada kekhawatiran. Ono solusi nih. Menurut Kanjeng Nabi luar biasa. Bahkan dengan ilmu hakikat, mimpi elek pun itu sudah bisa muni alhamdulillah. Dan dia terakhir kali Rasulullah. Al-walumat yudha'a fil jannah. Pertama kali orang yang dipanggil nanti di surga adalah alladzina yahmiduna fis sarai wa dharra, yaitu orang-orang yang ahli memuji Allah dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan penak, sugih, atau dalam keadaan gak penak atau kondisi kurang, tetap muji nang Gusti Allah. Nah termasuk nih mimpi elek bisa muji Allah. Iya. Dalam tasawuf hakikat itu ono sesuatu seandai kata niku wau gak dileboni mimpi akan wujud menjadi kenyataan. Terus umpama ngapunten, nggih, contoh apa berarti suwe kata ketemu, gak digarap mana-mana. Berarti punya pikiran jelek umpama, berarti punya pikiran jelek. Akhirnya terus konangan. Niki impet tadi. Akhirnya konangan malulah berarti. Namanya cemar. Wah dihujat kemana-mana. Itu pas hujat tiba-tiba dipentungi, bisa digeyemi. Lah sampai dicoblok nih, berarti ceblok ke kabeh rumah saya dilosok nang ngene jurang lele. Ceblok kena. Berarti iku malah cara ngajine kan ngimpi elek
ngidu sebelah kiwa, jaluk perlindungan Allah, jangan ceritakan siapa-siapa. Nah, tapi dengan ilmu tasawuf iso berarti ngeten iki malah bersyukur, alhamdulillah ketane mek ngimpi. Iki aku kudu hati-hati. Aku gak nglakoni iku babar pisan. Terus dikei kabar Gusti Allah, lek aku nglakoni iso kaya ngene iki tenanan, ora meneh ipen tapi bener-bener dikebuki tenanan, bener-bener cemar namaku tenanan. Nah, akhirnya jadi Pak Hati dari pribadi yang baik, bapak dipeni sing elek. Nah, itu sering para wali Allah itu menolong jamaahnya, menolong santrinya itu tidak begitu. Jadi mengharapkan Allah nang ngene santri jamaah sing nasibe elek ning donyane, sudah memang nggak bisa menghindari takdir, lewatkan mimpi saja. Jadi akhirnya yang mimpi tak terjadinya, nggak sampai jadi kenyataan. Dan ini berarti Allah dengan Allah selalu terbaik. Tapi kan dulu disebutkan kalian Pak Kepala Desa Pak Budiono, ya. Dari itu setelah tidak kena menembus, tidak dengan kabar dok. Tapi semua ada hikmahnya, kita ambil hikmahnya. Lorana onoku, karena tumbal dari ngono. Bahkan ya bonek kira-kira damai kalau arena. Kalau bisa tanggal bareng, bisa dua bareng, ayo. Nah, tapi siapa sih belum jadi mata? Tapi kersane Allah ora gelem ya rasa rokok-rokok itu, belum dengar TV enggak dapat kan nek. Betul, halo. Lho tapi nek kalau nang belum TV kan berarti tiketnya sing tuku ya sopo. Nah, balik meneh berarti kan terpilihannya awake dhewe. Kita nggak bisa menyalahkan takdir. Takdir itu ada pada diri kita sendiri. Lalu hati-hati urip niki supaya takdir kita baik, harus ngurut takdir. Bodoh-bodoh mati itu nggak bisa dihindari. Tapi yang jadi masalah adalah kita mati husnul khotimah atau mati husnul khotimah. Ibarat orang jatuh sepeda tiba, bodoh tiba nih. Sing lakon pertama, mergo ugal-ugalan trek kan, buaya terus tiba. Lah orang sing hati-hati tiba, bodoh tiba nih. Tapi kok hasilnya nggak sama. Sing tiba pertama itu warga sing nyukurne, warga sing ngapokne, titik sing dongane. Tapi sing tiba kedua, warga sing dongane, warga sing malasi, warga sing nulungi. Podo-podo tiba, tapi nasibnya tidak sama. Jadi takdirnya itu sama, memang hatinya memang sama. Nah, kita semua paham, mati kita sama. Apa pasti mati, tapi kita mati baik apa mati tidak baik. Kalau yang tidak dengan niatnya betul karena Allah, terus biasa campur arek cilik, ketemu arek cilik, ibu kekasih Gusti Allah. Sampai orang arek cilik sakit, cerewet ngejak mulai. Iku wong tua kadang bergetar. Padahal itu aslinya dosane wong tua sing nanggung arek. Akhirnya wong tua dulu malah melek oke istighfar. Astagfirullah, habis kopo. Mana sapa? Nah iya akhirnya kalau itu kan jadi tirakat itu ya mulai ijabah dungane. Tapi dipaksa kalau anak tidak mulai lah anak ini kadang kalau nggak salah dicekoli barapan itu dosane wong tua. Betul kita memahami ya Allah baik menuti baik. Berarti anak cilik itu aman kasih Gusti Allah. Mau sing ora ketok kena kita cetok, kena kita ukur, kena kita cek buyut dan sebagainya. Jadi jenengan mendinai kumpul kekasih Gusti Allah Bu. Luar biasa. Lah jenengan ikhlas tenan ngladeni anak cilik niku. Ora usah mikir sudah dadi apa arek iku. Maksudnya yang ajarkan kebaikan. Ajaran jenengan enggak akan dilupakan oleh Allah. Dicatat. Dengan ganjarannya gaya luar biasa. Bayarannya ras piro. Iya. Nah, tapi ojo kuatir cukup. Lah jenengan niat krana Gusti Allah. Tak dalil terusane dari kanjeng Nabi, maka niatul akhirah jamallahu syamlah. Allah akan menyatukan segala yang tercela. Wajahlah ghina fi qalbi. Allah akan menjadikan kaya di hati. Jadi akhirnya kita cukup, nggak merasa kekurangan. Tapi perlu ditutup kekhawatiran setan tadi. Tutup, yakin saja. Benar. Kemudian yang berikutnya, wa ataddunya lahu gharimah. Dunia akan datang kepada dia dalam keadaan gharimah. Bahasa kita itu gerumpung itu merasa kalah. Jadi sebo, soban, ngapunten Pak Hati dunia ini ngono. Kulo sama miliki, kulo tak ngladeni jenengan Pak Hati. Pak Hati dadi wong sugih. Pak Hati gak kurang. Pergo napa? Dunya wis tunduk karo Pak Hati. Pergo Pak Hati niat krana Gusti Allah. Lho, mari ngaji kita krana Gusti Allah tenang ya Pak Hati. Lho, iki tenang iki. Mau apa aktivitas kita ojo krana sapa-sapa. Masih nyenengi bojo karena Allah, masih keluar anak karena Allah, masih kita tidur karena Allah, kita bangun dengan bangun ya Pak. Alhamdulillah
ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lah kita kan ingat Allah lagi, kembali ke Allah lagi kita hidupkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya sesudah saya dimatikan, dan kepadanya lah aku akan dikumpulkan. Jadi balik ke Allah lagi. Tidurnya tadi kita pasrahkan Allah, ternyata bareng-bareng tetap kita punya sadar balik nih Gusti Allah. Boleh yakin ibu cerdas ibu gitu, cerdas gitu. Insya Allah ya wes. Iki mantuk dibanding nama cerdas ini. Mereka dari kitab Zabur, Gusti Allah sing dawuh kalau kanjeng Nabi direkomendasi kalau ngapain yang umat masih ada kitab Zabur. Ini diaturakan. Hakun lil akil Allah yastaghila illa bisalas. Kesejatiane wong pinter, wong duweni akal iku ora kumpul, ora tersibukkan kecuali dalam 3 hal ini. Apapun aktivitasnya, 3 ini tidak boleh lepas. Apa niku 3 ini? Zawudi lil ma'ad. 1. Golek sangu kanggo tempat kembali, yaitu ke Allah nanti, alias ke akhirat. Aktivitas sampean ojo ninggal lillahi ta'ala. Ojo ninggal sadar bahwa kita akan kembali ke Allah. Akhirnya jangan ikhlas. Akhirnya jangan enjoy. Walaupun apa sih jenengan ngadepi, jangan iso sabar, iso ikhlas, iso ridho, iso syukur. Itu semua adalah zawud bil ma'ad. Sangune kanggo tempat kembali, yaitu akhirat. Jadi ketika Pak Lurah suntek jabatan lurah, Pak Lurah enggak kira-kira depresi. Enggak kira saya bingung kenapa kekirangan jabatan biasa. Kalau semua akan berlalu. Nah, kan begitu. Nah, berarti juga begitu. Kan oke, kalau mari pray tegang ini tugasnya, depresi, stroke dan sebagainya. Kenapa enggak siap dia? Dia akan kembali kepada asalnya. Dia lupa. Jadi jangan merasa itu memiliki. Semua milik dari Gusti Allah. Ya, bahkan nyawa kita milik Allah. Mulai dulu dari wabai insyaallah enggak lepas kendali. Tetap kita mempunyai sifat zawudil mahal. Aktivitas kita itu karena akhirat, karena kembali ke Allah. Gak ada yang sia-sia. Urusan rezeki jangan khawatir, masuk gak dipikir, baik teko gitu kok. Nah, Pak Hati baik teko dino, setiap undangan teko. Coba bisa mati. Pak Lurah, ya. Kalau jenengan setiap hari mulai nang kantor, masuk bolos. Baik tugas apa lakukan, tetap harus bayar terus ya. Guru ngaji ya loh, budaya masih gak rupiah sih sama terima. Ganjaran itu kan jadi berkah setiap aktivitas jenengan. Berarti kan dulu begitu. Misal rasa kadet nyata-nyata, rasa gaya-gaya kalau Gusti Allah. Buktikan itu, buktikan. Ya. Yang kedua, wong pinter itu kudune, sisi cuma sadar dia akan kembali. Sadar dia boleh sangu saat oke kalau kembali. Yang kedua, yaitu wamuk nabilul mahas. Golek sangune urip. Selama kita hidup itu golek sangu. Dengan yang bergaya itu betul. Jangan diam. Aktivitas apa sehingga dengan dikai akal, dikai hati, dikai rasa, dikai semuanya itu kerjakan. Galek rezeki kebagian. Tapi yakin rezeki itu Allah sing bagi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini, makhluk sing ono di bumi ini kecuali Allah wis jatah rezekine. Aja kuwatir. Embut sing ning jero kayu sing ora iso nandi. Iku lho gak lali rezekine karo Gusti Allah. Bukan sing guru barat bujong banget. Ilmu kabeh padahal nyekel umpet lho rasa ada di sepeda ora iso, nang sekolah yo ora iso, nang kantor yo ora iso. Tapi mbok sadar, aku diciptakan mbok ngene gak ana nandi. Aku enak kene kon dikir kok yo tikir tugas kok tikir nang jero ben. Lah tugas sama kok mulang kok. Nang kantor yo nang kantor. Wis aja nyalahi aturan wis. Maka itu akan jadi sebab muqnatilil ma'as, mendapatkan pertolongan dalam kehidupan jenengan. Jadi ekonomi akan cukup walaupun katanya biasa. Betul kepada sama. Ngapunten. Ini teori yang memang kita butuhkan setiap hari-hari. Tapi nggak usah daki-daki yang surga nanti, lari mati disik hari. Buat ini aja wes, ini mendino kena dibuktikan ini. Mereka percaya mulai detik ini niatkan karena Allah. Mulai dari kanya tapi nggak pernah bohong. Akan disatukan di apa itu? Jamaah Allah, jadi dikumpulkan sampah setiap yang bersyarat sehingga murad marid akan ditata. Yang kedua, hati menjadi tenang karena merasa cukup dengan Allah. Yang ketiga, kita akan disukumi kalau berbuat sowan dengan kita. Gak milih, ini halal, tak cukup, ini gak halal, tak usah.
Iki bagus, tak cukup, gak bagus, tak usah. Kalau begini ini ngono berarti. Ya, ya, ya. Iya Pak sing ngajani kula setiap hari yang pro kula. Jadi ngaji itu dipraktekne. Niki ngeten iki berarti. Lek kula kok cangkem kula niku wis gak ngerokok, ya ora kula teko. Tapi lek cangkem kula dibutuh ngerokok, niki teko berarti. Ya baca ya betul. Nggih itu setiap hari saya. Bukan saya mengatakan akunya enggak, tapi ngaji ini yang dipraktekkan. Yang berikutnya, tiga nyenengan wong berakal tenan layak mendapatkan ini. Lewat pinter tenang. Yaitu tiga. Talabul halal, talabul ladat bil halal. Golek kesenangan, kebahagiaan dengan cara yang halal. Mergo prinsip urip niku kepengin bahagia, kepengin penak, kepengin moyo. Ya ta mboten? Nggih. Bahagia, penak, moyo. Ya ta mboten? Tapi jangan lupakan selamat. Mergo donga satu jagat iku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tulisannya wakin ada itu selamat. Hasanah itu bahagia mulia. Jadi kita itu urip itu ojo lali bahagia. Jadi kalau berpesan ngajine mangke jangan lupa untuk bahagia. Iya. Tapi masih bahagia pastikan selamat. Bahagia ora selamat, kebahagiaan jenengan enggak akan pernah ada arti. Berbare niku luar biasa sengsaranya siksa. Lah ono nih kebahagiaan sing menyelamatkan itu ada di perkara yang halal. Namun teman, baik itu makanan, minuman, kehangatan, biologis apapun yang halal. Kalau udah halal, bahagia itu sore sore. Mana apa itu? Oke, iya kan ngono. Nggih. Begitu tenanan. Jadi ono nih bahagia sing tenanan. Bahagia sing menakne sing moyakne iku sing nanggene halal. Lek orang ngono kok gak iso menakne tenan, mergo gak selamat. Jadi tiga niku madhuk kanggo wong berilmu, wong akal, wong sing pinter, kudu duwe telu niki dalam aktivitas hidupnya. Siji napa nyadari yaitu golek sanu kangge kehidupan abadi kita kembali ke Allah. Jadi lillahi taala ikhlas kita. Nah, terima legowo kita dalam setiap aktivitas. Yang kedua, yaitu kita golek sangune urip. Ojo sampai urip niki kelunto-lunto. Ojo urip niki kita sampai ono soro sing soro gak ono artine. Padahal soro itu ono artine. Soro itu artinya dadi. Lah ora soro ora dadi, tapi soro sing medeni apa? Soro sing diridani Gusti Allah. Ojo soro-soro sing gak diridani Allah. Yang ketiga adalah kita itu mencari kelezatan, mencari kebahagiaan dengan cara yang halal. Nah, itu cara halal untuk akhirnya jadi selamat. Wujud dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhir dari singkulaturakan diarahkan kanjeng Nabi juga cukup kayak kebutuhan kita sehari-hari. Kebalikannya dengan niat tadi. Karena niat itu akhirat. Saat ini mangkar niat tahu fid dunya. Sapa sing niate urip mek krana dunya mau. Enggak krana Allah, enggak krana akhirat. Maka farraqa jamaah amr. Allah akan mencerai-beraikan semua yang sudah terkubur urusannya. Sing mau diketahukan maling murat-marit gara-gara mek niati krana dunya. Yang berikutnya wa ja'ala faqrahu fi ainihi. Allah akan menjadikan kemiskinan melarat ning ngarepe pribadi. Jadi nanti itu saya kata melaratin kurang mau. Yang berikutnya wa atatid dunya lahu ilama kata Allah. Dunia akan datang kepada dia sesuai takdirnya. Orang yang pertama sungkem, sibuk, kepingin mati. Tapi yang kedua dunia sesuai jatah. Oh bener sampai gede baik lara jatah ya ora sesuai takdir saja. Jadi kan malah rugi kita dan krono namun dulu nyok. Nah, monggo kita berdoa bersama diberikan acara kita apa ini betul-betul manfaat dunia akhirat pribadi kita, jamaah kita, seluruh rekan kerja kita maupun keluarga kita. Amin. Mudah jadi tambah wawasan, tambah pengetahuan dan tambah keyakinan kita menjalani hidup ini. Hidup ini sudah ada yang mengatur, jangan khawatir, jangan pernah takut menghadapi hidup. Dan
takut mati ae. Nek mati ya urip ae. Nek diurip mati ae. Iya apa malih? Wis sunatnya ini mawon, ngoten lho. Kalau kaya urip kaya mati. Tapi pastikan hidup bahagia, jangan lupa untuk bahagia. Bahagia tidak dicari tapi diciptakan, dan pastikan bahwa kita itu pasti selamat dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad fil awal, sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad fil akhir, sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad fil nabi, sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad fil mursal, sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad fil hali wa bahir, sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad fil ma'ala ila yaumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah bin syukur sebagai maya syaddu wa ihsan Luksud ala naris wa was'an Kuli jadi khawsin wa minati makhlukin wa wasbid dari kafaram kabi wa ihsan. Ya miyasir yasin ya mutabir sahil Alam kulasul tidak mustahil Gusti wonten majelis ingkang penuh barakat menika sedaya hamba muniki berkumpul menjadi satu untuk mengagungkan memperingati kelahiran Nabi kita, memperingati maulid kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti sedaya ingkang hadir menika berniat baik, maka catat kebaikannya Kau Maha Tahu yang tersimpan maupun yang diperlihatkan. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, Tuhannya seluruh makhluk dan yang tercipta. Di hari ini, di detik ini, di tempat ini Kau saksikan, Kau Maha menyaksikan, Kau dengarkan, Kau Maha mendengarkan seluruh keinginan, penyuwunan, doa pada jamaah punika. Sedaya punika punya keinginan, punya harapan yang baik kabulkan ya Allah, atau yang kurang baik ganti dengan urusan yang lebih baik. Nasib mereka ya Allah, tata ya Allah. Keluarga mereka ya Allah, tata ya Allah. Ekonomi mereka ya Allah, tata ya Allah. Kesehatan mereka ya Allah, tata ya Allah. Keturunan mereka ya Allah, tata ya Allah. Para pendidik, anak didik mereka ya Allah, jadikan anak didik generasi yang membanggakan, yang beri jariah bagi beliau-beliaunya yang mengajarkan. Para guru-guru begitu Gusti, beri keikhlasan untuk manahipun, menawi dan hal yang menyenangkan, beri hati yang pandai bersyukur kepada nikmat-Mu. Apabila tidak menyenangkan, beri kesabaran ya Allah, supaya menjadi amal soleh bagi mereka. Dan ketika sudah terjadi, jadikan anak mereka ikhlas ya Allah terhadap takdir ya Allah. Ya Allah, mereka adalah guru-guru yang penuh dengan amal soleh, mendidik anak-anak menjadi generasi hamba-Mu yang baik, umat Nabi-Mu yang terbaik. Maka jadikan ya Allah amal soleh mereka lakukan di hadapan ya Allah, penting dengan kebaikan di dunia mereka karena berkahnya, dan di akhirat mereka karena keabadiannya. Ya Allah Gusti, Dengan Maha Kuasa mengabulkan, maka kabulkan ya Allah permohonan kami semuanya. Ya Allah, jadikan amalan ini menjadi amal soleh bagi kita semua dan dicontoh pada generasi sesudahnya. Ya Allah, kami sadar bahwa setiap urusan itu ada di tangan, maka jadikan urusan kami menjadi baik semuanya, mendapatkan ridho. Kami sadar ya Allah bahwa tidak abadi di dunia ini. Kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu akan hancur sirna kecuali darah-Mu ya Allah. Maka ketika sudah tiba waktunya kau di dunia ini, akhiri dengan husnul khatimah ya Allah. Beri kehidupan yang berkeadilan baik ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai, yang kami sayangi, mendapatkan naungan ridho, menatap wajah-Mu yang mulia bersama Nabi-Mu, kekasih-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, beri amanah kepada kami dan bisa menjaga amanah yang baik terhadap tanggung jawab yang kita emban. Kepada-Mu kami menyembah dan kepada kami meminta pertolongan. Rabbana kita fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.